Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel ini, di video ini. Saya akan membahas seputar tentang recording, ya. Recording dalam hal ini perlu untuk siklus pencatatan dalam pemeliharaan ayam broiler atau ayam petelur. Kita akan coba masuk pada materi, di mana materi ini saya akan coba presentasikan kepada rekan-rekan sekalian seputar hal-hal apa yang mesti atau faktor apa yang menentukan keberhasilan usaha peternakan ayam ras modern, baik itu pedaging dan petelur. Jadi ada 4 poin. Yang pertama adalah bibit atau DOC, kemudian pakan atau ransum, yang ketiga adalah kesehatan, dan yang keempat adalah manajemen pemeliharaan, yang tentunya peternak dalam hal ini menjadi ujung tombak dalam proses keberhasilan pemeliharaan tersebut. Nah, apa yang perlu kita harus perhatikan adalah bagaimana pencatatan atau data-data yang harus dituangkan dalam sebuah kertas atau yang kita istilahkan dengan nama recording, ya. Ibaratnya ketika kita umpamakan ke manusia, recording ayam itu sama halnya dengan buku harian kita sebagai seorang manusia, ya. Kalau di kandang, nah ada istilah recording. Nah, recording di sini peternak yang akan melakukan pencatatan. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari recording? Jadi tujuannya adalah untuk mengevaluasi usaha peternakan yang dikelola oleh peternak, sehingga kita mengetahui tingkat keberhasilan ataukah ada kegagalan. Jadi ini recording yang menjadi tolak ukur atau penilaian kita. Kemudian manfaat recording yang akurat akan mempermudah peternak dalam melakukan evaluasi, mengontrol, dan memprediksi tingkat keberhasilan usaha. Recording yang baik adalah recording yang data-datanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya serta selalu aktual setiap hari. Jadi setiap dibutuhkan bisa menjadi dasar yang dipercaya dan menjadi acuan yang tepat untuk menentukan program pemeliharaan selanjutnya. Jadi ini adalah catatan. Recording itu merupakan data histori yang mungkin bisa peternak lihat sebagai acuan untuk periode berikutnya, ya. Untuk membuat recording pun tidak perlu biaya yang mahal, ya. Hanya perlu kedisiplinan anak kandang untuk melakukan pencatatan dari waktu ke waktu atau setiap hari. Nah, apa sih sebenarnya komponen recording? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah populasi. Populasi, apa itu? Jadi untuk mengetahui jumlah populasi ayam yang dipelihara sangat penting, sehingga jumlah populasi harus selalu update. Jika tidak, maka data populasi yang salah bisa merusak performa atau bobot badan dan produksi telur untuk ayam petelur, ya, dan membuat kesalahan dalam pengobatan, pemberian ransum, vaksin, serta vitamin. Bisa kekurangan atau kelebihan dosis pemberian, sehingga memunculkan kerugian lain seperti resistensi penyakit hingga pertumbuhan yang tidak seragam. Nah, populasi ini menjadi dasar kita untuk ketika misalnya ada program pengobatan, jadi dosis yang diberikan ke ayam itu tergantung dari populasi yang ada di kandang, ya. Jadi contoh kecil misalnya untuk ayam broiler, jadi untuk memberikan dosis kepada ayam broiler kita harus tahu berapa populasi yang ada di kandang. Tentunya ini yang sudah diupdate, ya, sudah dikurangi dengan kematian harian. Kemudian nanti akan dikalikan dengan bobot badan, karena umumnya untuk cara penyajian obat itu tergantung dari bobot ayam yang ada di kandang pada saat itu. Jadi contoh misalnya 0,5
2 gram setiap kilogram yang ada di kandang. Itu contoh ya. Jadi kita harus menimbang dulu rata-rata ayam yang ada di kandang, kemudian dikali dengan populasi, dan tentunya dikali dengan 0,2 dosis dari obat tersebut. Itu untuk populasi. Kita melangkah ke selanjutnya, populasi. Nah, deplesi atau penyusutan. Penyusutan di sini meliputi jumlah ayam yang mati atau diakhir atau mungkin hilang. Kemudian data ini harus selalu dicatat karena setiap ada penyusutan dalam jumlah tertentu, maka peternak harus menyesuaikan jumlah pemberian ransum dengan jumlah populasi akhir. Jumlah penyusutan juga bisa menjadi kontrol kesehatan, misalnya serangan penyakit yang menyebabkan mortalitas ayam. Ya, jadi ketika misalnya ada peningkatan kematian, itu menjadi salah satu penilaian kita bahwa ayam tersebut mungkin ada masalah atau ada kendala yang terjadi di kandang. Tentunya diagnosis apakah melalui kita bedah bangkai, kita menganalisa kira-kira apakah ada serangan penyakit pada ayam tersebut. Jadi deplesi atau penyusutan di sini menjadi salah satu hal yang penting untuk mengetahui tingkat kesehatan pada ayam Anda. Ketika kita misalnya ibaratnya kita kurvakan apakah ada penyusutan di umur sekian, jadi itu menjadi bahan catatan dan bahan evaluasi kita bahwa ternyata misalnya di periode sebelumnya, ayam saya terjadi tingkat kematian misalnya di umur minggu pertama atau minggu kedua. Nah, dengan adanya data tersebut kita bisa mengantisipasi ketika pemeliharaan selanjutnya. Jadi itu contoh analisa untuk poin deplesi atau penyusutan. Sekarang yang ketiga adalah berat badan atau rata-rata body weight ya. Data berat badan penting untuk dicatat mengingat secara kontinu berpengaruh terhadap performa ayam dan kualitas ransum. Khusus untuk ayam broiler, berat badan menjadi tolak ukur untuk menghitung FCR ya. Jadi kita tahu bahwa FCR itu adalah perbandingan atau kolaborasi antara pemakaian pakan dengan bobot ayam yang ada di kandang. Tentunya teman-teman sudah tahu pastinya ya. Untuk FCR saya sudah bahas di video sebelumnya, teman-teman boleh lihat. Kemudian poin yang keempat adalah program dan jumlah pemberian ransum. Nah, ini untuk pemberian ransum setiap hari itu kita bisa melihat apakah ada peningkatan atau mungkin ada penurunan. Ketika misalnya ada penurunan, tentunya ada problem yang terjadi di kandang. Nah, data ini juga menjadi perhatian utama dalam recording untuk mengetahui jumlah ransum yang habis, kemudian sisa ransum atau pakan, serta menjaga ketersediaan stok ransum atau pakan di gudang. Nah, untuk khusus ayam broiler, jumlah ransum atau pakan menjadi tolak ukur untuk mengetahui FCR. Ya. Jadi ada hubungannya yang tadi tentang bobot badan, bahwa pemakaian pakan itu menjadi tolak ukur yang wajib harus dicatat oleh peternak ya. Kemudian konsumsi air minum. Jumlah air yang dikonsumsi sangat penting untuk mengevaluasi status kesehatan ayam dan suhu udara di kandang. Meski angka pasti dari konsumsi air agak sulit dihitung, namun setidaknya peternak perlu menghitung frekuensi pengisian tempat minum dalam satu harinya. Jadi ini juga perlu ya, kita harus mengetahui tingkat konsumsi air minum pada ayam Anda. Berdasarkan pengalaman yang saya pernah temui di lapangan, bahwa ternyata jumlah konsumsi air minum itu 2 kali lipat dari jumlah konsumsi pakan. Contoh, misalnya ayam Anda pada saat itu sudah mengkonsumsi pakan sebanyak 10 sak per hari.
Jadi 10 sak itu kita konversi, kita jadikan kilogram, berarti 10 sak kita kali 50 kilogram setiap sak ya, berarti 500 kilogram. Nah, kita bisa memperkirakan, mentaktisi bahwa ayam Anda sudah mengkonsumsi air minum sebanyak 1000 liter ya, dari angka 500 kilogram pakan yang tadi. Jadi 500 kilogram pakan, 1000 liter air. Jadi itu untuk memperkirakan ya. Tentunya untuk akurasinya kita perlu ada data yang real, tentunya perlu ada penelitian dan pencatatan yang penting yang dilakukan oleh peternak untuk mengetahui akurasinya. Tapi setidaknya itu menjadi informasi buat Anda bahwa jumlah konsumsi air minum itu 2 kali lipat dari konsumsi pakan dalam satuan kilogram. Seperti itu ya. Nah, ini khusus untuk ayam petelur. Jadi catatan produksi telur. Untuk ayam yang telah bertelur, data mengenai jumlah telur yang dihasilkan per harinya sangat penting dicatat. Hal ini berguna bagi penentu keberhasilan manajemen pemeliharaan serta membantu identifikasi ada tidaknya serangan penyakit. Kemudian pada peternakan pembibit atau breeder, bahkan perlu ditambah recording jumlah telur yang menetas, jumlah telur dead in shell, jumlah telur kosong, dan jumlah telur yang tidak layak untuk ditetaskan. Ini tentunya harus dituang dalam recording. Kemudian riwayat kesehatan atau medical record. Recording kesehatan termasuk vital dicatat karena diperlukan untuk melakukan dengan tepat kapan melakukan vaksinasi, pemberian obat, mengontrol sirkulasi obat atau jadwal rolling obat dan barang, serta penunjang kesehatan lainnya seperti vitamin, desinfektan, dan lain-lain. Ini untuk medical record. Nanti saya akan coba perlihatkan contoh recordingnya. Nah, stok barang. Jadi stok barang ini bisa dituang di recording juga. Jadi stok barang yang harus dicatat antara lain pakan, vaksin, kemudian vitamin, obat, desinfektan, sekam ya. Ini untuk terutama buat kandang close house, sekam atau bahan lainnya yang digunakan oleh peternak untuk menunjang produksi. Kontrol stok barang juga perlu dilakukan untuk meminimalkan kebocoran karena penyelewengan stok dan menjaga ketersediaan barang untuk kelangsungan pemeliharaan. Ini perlu dicatat juga ya. Nah, ini adalah beberapa poin istilah yang biasanya tertuang dalam recording. Jadi yang pertama adalah DOC, day old chick atau ayam umur 1 hari. Kemudian farm atau area pertanian atau peternakan biasanya dibagi menjadi tergantung dari lokasi atau jumlah kandangnya, misalnya farm A, farm B, dan seterusnya. Kemudian feed itu pakan dalam satuan kilogram atau sak. Kemudian populasi akhir itu sama dengan jumlah ternak yang ayam tersisa setelah dikurangi kematian. Kemudian mortalitas atau jumlah kematian, ini satuannya biasa ekor atau ketika di akhir itu dihitung dalam bentuk persentase. Kemudian tanggal check-in itu waktu DOC tiba di dalam kandang. Kemudian deplesi ada itu penyusutan, biasanya ini tentang penyusutan, apakah penyusutan kematian ayam. Kemudian ada istilah DO atau delivery order. Kemudian culling atau akhir atau ayam yang dikeluarkan dari kandang. Kemudian OPK. Ya, OPK itu adalah obat vaksin kimia. Setelah itu ABK, ya, itu adalah peternak atau orang yang bertugas di dalam kandang. Kemudian yang terakhir adalah tonase atau berat badan live bird. Secara keseluruhan dalam kandang itu satuannya adalah kilogram. Nah, ini adalah contoh recording.
Ini khusus untuk ayam broiler ya. Jadi ini ada nama farm, nama peternak Hasanuddin, kemudian alamatnya di Maros, Sulawesi Selatan, tanggal check-in. Nah, di sini ada kolom umur, kemudian tanggalnya. Ini untuk standar ya, standar pakan. Kemudian ini standar untuk pemakaian pakan setiap hari per ekor. Kemudian ini aktual pakan masuk, kemudian sisa. Nah, ini untuk data devaluasi ketika ada kematian, kemudian ada yang di akhir atau di kaling. Kemudian tentunya sisa ayam dicatat. Kemudian ini populasi. Kemudian ada kolom obat atau vaksin. Kemudian ada keterangan. Terus ini data berat badan ya. Kemudian pemakaian pakan ya, pemakaian pakan. Terus ini FCR ya, FCR. Begitupun di umur selanjutnya di minggu kedua. Jadi ada semua data yang ditulis oleh peternak. Ini merupakan salah satu contoh ya, salah satu contoh recording. Kemudian saya perlihatkan contoh yang kedua. Ini ada recording juga ya. Tampilannya berbeda ya, tapi poin-poinnya itu hampir sama. Ini ada nama farm, kemudian kandang, supervisornya siapa, kepala kandang, kemudian ada operator kandang ya, atau penanggung jawab, kemudian ada strain DOC, kemudian kode box, tanggal check-in, jam berapa tiba di kandang, kemudian jumlah DOC, kemudian kondisi DOC, kemudian periode keberapa, kemudian berat rata-rata DOC ya. Jadi kita timbang DOC yang tiba di kandang, kita sampling ya. Jadi ada data berat badan awal untuk kita. Nah, untuk di tabel ini hampir sama dengan yang tadi. Umur ini sampai 7 hari ya. Jadi nanti akan turun ke bawah 8, 9, kemudian sampai panen dan ayam habis ya. Ini yang ditampilkan hanya sampai 7 baris saja. Kemudian ada jumlah ayam mati, akhir, sisa, kemudian pakan, jenis apa, kemudian standarnya berapa, realisasinya berapa sak, kemudian sisanya, berat badan juga ada standarnya berapa ya. Ini standar mungkin bisa dilihat dari ketika misalnya Bapak Ibu bermitra, tentunya Anda bisa minta dari data dari kemitraan. Kemudian ketika misalnya Anda mandiri, mungkin Anda bisa minta datanya di poultry atau di pabrik ya. Kemudian ini obat, vaksin apa, ketika misalnya ada program vaksinasi pada saat itu. Kemudian FCR, berat badan, ini dalam satuan gram per ekor. Kemudian FCR dalam satuan kilogram. Ini contoh kedua. Nah, ini untuk contoh ketiga ya. Ini berhubungan dengan kesehatan ya. Jadi medical record. Jadi ada nama kandang atau nomor kandang, kemudian tanggalnya, umur. Nah, ini yang berbeda ya. Tanda atau gejala klinis ya. Itu perlu dicatat. Kemudian hasil bedahnya seperti apa yang didapatkan. Kemudian tindakan apa yang dilakukan, apakah ada pengujian laboratorium dan sebagainya. Nah, kemudian jenis penyakit apa ya yang terjadi, kemudian penanganan apa yang perlu dilakukan dan yang telah dilakukan, kemudian hasilnya seperti apa. Kemudian ada keterangan ya, Bapak Ibu bisa menambahkan keterangannya. Ini untuk medical record ya. Kemudian ini khusus untuk ayam petelur. Di sini saya ambil literatur dari salah satu kampus. Jadi ini
form recordingnya, ya, indeks produksi telur, nama kandang, kemudian nomor ruangan, ya, atau slide-slide-nya, kemudian nomor pokok, kemudian umur ayam, kemudian jumlah telur. Itu bisa dihitung dalam satuan minggu atau bulan. Kemudian jumlah pakan yang dikonsumsi, kemudian jumlah ayam akhir, dan jumlah ayam produktif, dan bisa ditambahkan dengan keterangan. Kemudian di bawah ada rumus. Jadi ini rumus ayam produktif, itu jumlah ayam yang akhir, kemudian dibagi dengan jumlah ayam produktif dikali 100%. Ini satuannya persentase, ya. Jadi ayam produktif Anda ternyata misalnya sekian persen, ya. Kemudian rumus konversi pakan atau FCR, itu jumlah pakan yang dikonsumsi, kemudian jumlah telur. Jumlah telur ini dalam satuan kilogram, ya. Jadi jumlah pakan dalam satuan kilogram, kemudian jumlah telur dalam satuan kilogram. Nah, untuk rumus indeks produksi atau indeks performan, ini ayam petelur, ini ada ayam produktif berapa persen dikali dengan jumlah telur, kemudian dibagi dengan umur dikali FCR. Ini untuk literatur terkait tentang ayam petelur, ya. Oke, teman-teman, demikian materi yang saya bisa sampaikan kepada Anda. Terima kasih sudah menyaksikan. Yang baru bergabung, silahkan jangan lupa di subscribe, ya. Kemudian untuk mengenai contoh recording atau form, saya akan coba buatkan. Silahkan teman-teman lihat di kolom deskripsi, saya akan perlihatkan. Teman-teman boleh download, dan ketika misalnya teman-teman mau menambahkan dari dokumen itu, silahkan, ya. Jadi itu sebagai bahan informasi tentunya buat sobat-sobat ternak pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa di like, di komentar, ya. Ketika misalnya ada yang perlu ditanyakan, ada masukan, silahkan dituliskan, ya. Kemudian tentunya jangan lupa di subscribe dan dibagikan ke teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Saya Abdullah bin Hatta undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.